Anda dunia. Iya, Peter. Jadi memang sejak adanya pandemi, beberapa kegiatan harus ditutup dan dilaksanakan di rumah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga jarak dan misalkan ada yang kebetulan terkena virus dan sedang sakit, tidak menulari yang lain. Nah, perkenalkan, jadi di SD suka berbagi, ada Bu Guru namanya Bu Guru Fiska. Nah, Ibu Guru Fiska ini salah satu guru yang mengajar di kelas 1. Walaupun tidak bisa mengajar anak-anak secara langsung, Ibu Fiska tetap bisa bertemu anak-anak dari kelas online, seperti halnya Ibu Astri dan guru-guru yang lain. Kalau mengajar anak-anak kan lewat kelas online, baik melalui Zoom maupun komunikasi via WhatsApp. Nah, sebentar lagi nih ceritanya Ibu Fiska akan menghubungi anak-anak kelas untuk belajar melalui kelas online. Semoga mereka semua sudah bisa hadir di kelas online seperti Zoom kita pagi hari ini. Ibu Fiska sudah nggak sabar ketemu dengan anak-anak muridnya. Nah, mereka sudah bergabung di Zoom nih ceritanya anak-anak. Seperti kita pagi hari ini ya. Selamat pagi anak-anak, kata Ibu Fiska. Anak-anak menjawab, pagi Bu. Nah, jadi ini siswa-siswa, murid-murid di SD suka berbagi. Ada Komang, ada Monica, ada Glenn, ada Danila, ada Najwa, dan ada Dodi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sama seperti Bu Guru di sekolah, kalau di kelas Zoom meeting kan selalu nanya, gimana kabar anak-anak? Untuk memastikan bahwa anak-anak selalu dalam kondisi sehat. Mereka menjawab juga seperti anak-anak nih, sehat Bu. Nah, tiba-tiba Bu Fiska menanya nih, ada satu anak yang gambarnya kok nggak jelas, namanya Dodi nih. Dodi, Ibu nggak bisa melihatmu dengan jelas. Apakah ada masalah? Tanya Bu Fiska. Nah, ini Dodi. Handphone ibu saya kameranya rusak, Bu. Apakah saya masih boleh ikut kelas online? Nah, jadi ceritanya, salah seorang siswa yang bernama Dodi, handphone ibunya itu kameranya rusak, jadi gambarnya putus-putus nggak jelas. Tapi dia nanya, dia masih semangat meskipun handphonenya rusak, gambarnya nggak jelas, dia masih ingin mengikuti kelas online. Kata Bu Fiska, tentu saja Dodi tetap bisa ikut di kelas online ini. Nah, tiba-tiba seorang teman Dodi, namanya Glenn, menanyakan, Dodi, ayahku punya satu handphone yang tidak terpakai. Aku bisa meminjamimu, tapi aku sedang tidak bisa mengantarkan ke rumahmu karena rumahku sedang kosong. Jadi ada teman Dodi namanya Glenn, bapaknya atau ayahnya ini punya handphone yang tidak terpakai. Nah, karena handphonenya nganggur, nggak kepake, si Glenn ini menawarkan untuk meminjamkan ke Dodi supaya Dodi bisa mengikuti kelas online dengan lebih lancar, sudah bisa lebih jelas. Ternyata teman-teman yang lain juga menawarkan bantuan nih anak-anak, seperti Danila. Aku bisa membantumu mengantarkan handphonenya Glenn. Terus Najwa juga semangat, aku juga, Komang juga. Jadi tidak hanya Glenn, tapi meskipun teman-teman yang lain nggak bisa membantu memberikan handphone, tapi mereka semangat untuk membantu mengantarkan handphonenya ke tempat Dodi. Dodi senang sekali. Terima kasih teman-teman. Kalau meminjamkan handphone ayahnya ke Dodi, Dodi bisa mengikuti kelas online dengan jelas karena kameranya jadi lebih baik. Wah, Ibu Friska senang sekali. Ibu Friska bilang, kalian semua anak yang baik, Ibu bangga sekali. Ibu Friska senang sekali karena ternyata anak-anak murid kelasnya semangat sekali untuk membantu satu sama lain. Ketika ada teman yang kesusahan karena tadi handphonenya tidak bisa, kameranya nggak bagus, kameranya rusak, ternyata ada teman lain yang punya handphone yang tidak terpakai mau meminjaminya. Bahkan teman-teman yang lain juga mau membantu mengantarkan handphonenya ke tempat Dodi. Tapi Bu Friska mengingatkan, selama pandemi ini kalian harus tetap mengikuti aturan ya. Kalau nanti ada yang mengantar handphone untuk Dodi, kalian juga harus mengenakan masker kalau keluar rumah dan menjaga kebersihan. Apakah kalian sudah punya masker? Bu Friska nanya ke anak-anak. Semua menjawab, sudah punya Bu. Apakah kalian sudah tahu cara memakai masker yang benar? Nah, ada 4 gambar anak-anak.
gambar warna ungu, warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Sekarang mana cara memakai masker yang baik dan benar? Coba ada yang bisa jawab nggak di sini? Yang hijau. Yang hijau. Hijau. Yang hijau ya, oke, benar. Jadi ini cara pakai masker yang benar. Jadi kalau pakai masker anak-anak itu bukan dengan digantungkan di telinga terus maskernya taruh di dagu. Itu salah. Lalu tidak juga dengan maskernya malah dibuat mainan, ditaruh di mata buat topeng. Atau maskernya diturunkan hanya menutupi mulut. Jadi masker itu cara pakainya harus menutupi mulut dan hidung. Karena masker itu kan berguna untuk mencegah penyebaran virus, dan penyebaran virusnya bisa keluar melalui saluran pernafasan, yakni hidung, atau melalui mulut anak-anak semuanya. Jadi begini ya cara pakai masker yang benar, dikaitkan di telinga dan menutupi rapat hidung dengan mulut. Nah, ya, karena teman-teman adik-adik bisa menjawab semuanya dengan baik ya. Tapi tahukah anak-anak kalau ternyata masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mampu membeli masker. Jadi di sekitar kita itu memang masih ada orang-orang yang kurang beruntung, yang mereka tidak punya cukup uang untuk membeli masker. Jadi mereka harus bekerja keras untuk beli masker. Tidak seperti kita yang puji Tuhan, papa mama anak-anak sekalian masih bisa menyediakan masker yang cukup untuk anak-anak beraktivitas di luar rumah. Nah, kata Dodi, kasihan sekali, itu kan berbahaya untuk kesehatan mereka, karena memang di musim pandemi sekarang itu kan banyak virus bertebaran, jadi bahaya sekali kalau kita keluar rumah tidak menggunakan masker. Nah, benar sekali. Lalu Bu Fiska nanya anak-anak, apakah kalian mau membantu mereka? Kata Bu Fiska. Ternyata Mang menjawab, bagaimana caranya Bu? Mereka semangat ingin membantu, tapi sayangnya mereka mungkin belum tahu caranya. Bisa menjawab, caranya membantu, anak-anak bisa menyisihkan uang saku kalian seikhlasnya. Jadi kan anak-anak mungkin dikasih uang jajan sama papa mama, jadi nggak dipakai untuk jajan semuanya, tapi disisihkan sebagian untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Nanti ibu dan bu guru-guru lainnya juga akan ikut membantu mengumpulkan uang seadanya, secukupnya, seikhlasnya, untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang tidak mampu untuk membeli masker secara cukup. Mereka semua semangat nih, setuju? Setuju. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang bisa diambil dari teman-teman ini? Apakah mereka di SD berbagi ini suka membantu dan suka menolong orang lain? Iya. Kalau ada teman yang kesusahan atau ada teman yang kebingungan tentang pelajaran, anak-anak semua mau membantu nggak? Mau. Iya. Nah, berarti anak-anak di sini bagus, hebat, semangatnya sudah bagus. Jadi memang ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, kita juga sebagai mungkin yang bisa memberikan sedikit apa yang kita miliki, kita harus mau membantu teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin bingung tentang pelajaran, lalu anak-anak di sini ada yang bisa nih, oh aku bisa. Nah, anak-anak juga tidak boleh keberatan untuk mengajarkan teman yang tidak bisa, seperti itu. Nah, begitupun juga negara kita. Ada yang tahu nama negara kita apa? Indonesia. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kita itu kan terdiri dari banyak orang. Ada sekitar lebih dari 200 juta orang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang itu tuh kondisinya berbeda. Ada yang orang kaya, ada yang orang tidak mampu, ada yang punya rumah, ada yang untuk tinggal saja mereka tidak ada rumah, ada yang bisa makan 3 kali sehari, ada yang kesulitan jadi sehari makan cuma sekali. Kondisinya berbeda-beda. Nah, perlu kerjasama dari semua orang, semua warga untuk membuat negara ini menjadi lebih nyaman. Nah, orang tua, papa, mama, anak-anak di rumah setiap hari bekerja. Tahu nggak tujuan papa, mama bekerja setiap hari untuk apa? Mencari nafkah. Bagus. Ada lagi? Pintar. Nah,
kebutuhan. Pinter. Ya, gimana? Izin minum. Oh ya, silahkan. Ibu lanjut ya. Jadi, tujuan... Iya, pinter. Jadi tujuan orang tua kita mencari nafkah yang pertama untuk membantu orang lain supaya hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Contoh sendiri, ibu guru kita, Bu Astri. Bu Astri bekerja sebagai guru di SD Kanisius 2. Tujuannya apa? Supaya Ibu Astri dan ibu guru lainnya bisa membantu anak-anak untuk lebih memahami pelajaran supaya anak-anak menjadi anak yang pintar. Nah, begitu juga misalkan kalau misalkan ada papa mama anak-anak yang bekerja sebagai dokter. Dokter itu bekerja untuk membantu orang lain supaya apa? Supaya mereka yang sakit bisa sembuh, supaya mereka yang mengalami luka-lukanya bisa sembuh, seperti itu. Yang kedua, tujuan papa mama kalian bekerja itu untuk mencari uang atau mencari nafkah. Tadi pinter ya, sudah ada yang jawab mencari nafkah. Nah, nafkah atau uang itu untuk apa? Yang pertama untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, yakni makan. Lalu yang kedua untuk sekolah, untuk beli internet, untuk beli kuota, untuk teman adik-adik di sini bisa ikut Zoom meeting setiap jadwalnya, lalu beli buku apabila dibutuhkan. Yang berikutnya beli baju, beli pakaian, beli seragam. Lalu untuk persembahan di gereja, untuk menabung untuk masa depan, dan yang terakhir salah satunya untuk membayar pajak. Yang udah pernah dengar kata-kata pajak nggak? Pernah. Ada yang tahu? Iya. Sean, gimana Sean? Sean angkat tangan. Iya. Ada yang tahu? Ada yang udah tahu tentang pajak di sini anak-anak? Belum tahu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya pajak. Jadi, pajak itu adalah iuran yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk membangun negara dan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Jadi, papa mama kalian, anak-anak di sini semua kan termasuk orang-orang yang beruntung, bisa bekerja, bisa makan setiap harinya, bisa sekolah dengan baik, bahkan bisa menabung. Nah, papa mama kalian yang mempunyai penghasilan ini mengumpulkan iuran yang namanya pajak. Jadi iuran dari orang-orang di seluruh Indonesia yang mereka sudah bekerja dan punya penghasilan, mereka membayar iuran seikhlasnya sesuai dengan penghasilan masing-masing. Jadi yang gajinya besar bayar iurannya lebih besar, yang gajinya mungkin sedang bayar iurannya sedang-sedang saja. Nah, iuran itu nanti dikumpulkan oleh masyarakat untuk membangun negara. Nah, ada yang tahu ini gambar apa, anak-anak? Stasiun. Iya, pinter. Gambar stasiun. Stasiun kan dipakai banyak orang ya? Banyak orang yang mau naik kereta, semua datang di stasiun. Beli tiket dulu. Pinter. Beli tiket dulu. Jalan raya kan yang pakai juga banyak orang ya, adik-adik, anak-anak. Semua orang setiap hari mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kerja, mau ke gereja, mau ke pasar, mau ke mall, mau kemanapun selalu lewat jalan raya ya. Jadi jalan raya itu kebutuhan bagi semua orang. Yang berikutnya, ini apa? Jembatan. Pakai jembatan. Bayar pajak. Iya. Nah, tadi iya. Jembatan gantung. Pinter. Tadi ada stasiun, ada jalan, ada jembatan. Yang bangun siapa? Yang bangun itu pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu Pak Jokowi dibantu oleh menteri-menterinya. Tahu ya anak-anak, Pak Jokowi siapa? Iya. Nah, dari mana Pak Jokowi itu bisa punya uang untuk bangun kayak stasiun, jalan, jembatan?
Itu semua dari uang pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat, termasuk papa mama anak-anak semuanya. Jadi ketika papa mama kalian bekerja, punya penghasilan, penghasilannya disisihkan untuk bayar pajak, pajaknya digunakan untuk bangun jalan raya, bangun jembatan, bangun stasiun, dan fasilitas lainnya yang digunakan oleh orang banyak. Jadi anak-anak sekarang tahu kan apa itu pajak dan kenapa kok penting bagi orang-orang yang mampu untuk membayar pajak supaya negara kita itu enak. Jadi semua bisa menikmati fasilitas umum, bisa pakai naik kereta kemana-mana, bisa pakai jalan raya, bisa pakai jembatan juga untuk menyeberangi sungai. Seperti itu. Di samping itu, uang pajak yang dikumpulkan juga tidak hanya untuk membangun jalan dan jembatan, tapi untuk apa? Untuk imunisasi. Anak-anak semua imunisasi dari kecil kan? Iya. Ya, imunisasi. Imunisasi itu juga disediakan oleh pemerintah secara gratis atau cuma-cuma. Dari mana? Yaitu dari iuran masyarakat yang sudah membayar pajak. Jadi uang pajak digunakan untuk membeli vaksin atau imunisasi yang nanti bisa dinikmati atau digunakan oleh semua anak di seluruh Indonesia. Di samping ini gambar orang sakit, kemarin kan banyak orang kena corona ya anak-anak ya. Semua orang itu dirawat di rumah sakit. Kan ada yang punya uang, ada yang nggak punya uang untuk bayar rumah sakit. Nah, untuk yang tidak memiliki uang yang cukup untuk berobat ke rumah sakit inilah yang biayanya ditanggung juga oleh pemerintah. Dari uang apa? Dari uang pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat, termasuk mungkin oleh papa mama anak-anak semuanya. Jadi udah jelas ya, orang yang sudah bekerja, membayar pajak itu juga memberikan manfaat atau bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi kalau semua orang mau berbagi, semua kebutuhan negara ini bisa terpenuhi. Kita ada jalan yang rusak nih, dibenerin, ada uang dari pembayar pajak untuk bangun jalannya. Atau misalkan ada yang rusak, jembatan yang rusak juga bisa dibetulkan. Dari mana uangnya? Uangnya tadi dari sumbangan atau iuran dari orang-orang yang memiliki penghasilan, termasuk mungkin papa mama anak-anak semuanya. Nah, seperti tadi, kelasnya Ibu Siska, seperti di cerita yang Ibu sampaikan tadi, murid-murid kan bergotong royong memberikan apa yang mereka mampu supaya orang-orang di sekitar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Tadi kebetulan Dodi handphonenya rusak. Nah, orang-orang kelas, anak-anak kelas lainnya, teman-teman Dodi ini kan beda-beda. Ada yang punya handphone nggak terpakai, ada yang juga punya waktu dan tenaga untuk mengantarkan handphonenya ke rumah Dodi. Jadi, semuanya itu memberikan apa yang mereka mampu untuk membantu supaya teman mereka yang kesusahan seperti Dodi karena handphonenya rusak bisa mengikuti pelajaran online dengan baik, dengan memberikan handphone bekasnya, atau mungkin dengan membantu mengantarkan handphone dari tempat pemilik handphone sebelumnya ke rumahnya si Dodi. Seperti itu. Nah, itu anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang anak-anak dapatkan dari cerita tadi? Yang pertama apa? Pelajaran apa? Ada yang tahu? Berbagi. Pintar. Total Marcel ya? pajak. Menolong. Ya, pintar. Sekarang anak-anak tahu ya. Jadi kalau ada orang lain, gimana Marcel? Peduli sesama. Ya, pintar. Ada yang lain? Iya. Jadi gini, kalau kalian masih kecil, cara kalian untuk berbagi atau peduli sesama itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang masih bisa kalian lakukan. Yang pertama contohnya membantu teman ketika misalkan ada teman yang kesulitan belajar, atau menyisihkan uang saku kalian yang tidak terpakai untuk jajan untuk membantu sesama. Nah, nanti ketika kalian sudah besar, ketika kalian sudah bekerja dan punya penghasilan, kalian juga bisa membantu sesama dengan cara baik itu melalui menyumbang orang lain atau dengan cara membayar pajak. Di mana kalau kalian nanti membayar pajak, uang yang
kalian bayarkan untuk pajak tadi digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan raya, membangun jembatan, membangun stasiun, membangun rumah sakit. Jadi kalian bisa bangga nih, kalau kalian lewat jalan raya, oh itu jalan yang dibangun dari uang pajak yang dibayarkan oleh papa mama saya loh. Oh itu rumah sakit yang dibangun dari uang pajak yang saya bayarkan nanti ketika kalian sudah bekerja. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan lupa untuk terus berbuat baik, untuk terus berbagi kepada sesama, karena kehidupan kita akan berjalan baik. Teman-teman juga akan senang kalau kita bisa saling membantu satu sama lain, sehingga kebutuhan semua orang, kebutuhan teman-teman kita bisa terpenuhi. Seperti itu. Jangan lupa, jangan lupa. Ini udah ada yang sering keluar rumah nggak? Makan di luar atau main ke rumah saudara? Marcel, iya? Kakak, jangan lupa, meskipun sekarang virusnya sudah mulai menurun penyebarannya, tapi tetap waspada ya anak-anak. Keluar rumah tetap harus pakai masker dan harus tetap jaga jarak. Jangan lupa juga sering apa? Sering apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan, memakai masker. Iya, karena dengan berpergian. iya, pinter. Lebih baik Jaga jarak. Pinter. Lebih baik di rumah aja, menjaga kesehatan. Menjauhi kerumunan. Gimana, Sean? Menjauhi kerumunan. Bagus, iya. Udah pinter semua ini Bu Astri kayaknya anak-anak ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat. Anak-anak juga semakin semangat untuk berbagi dan membantu sesama, selalu sehat dan bahagia dimanapun anak-anak berada. Semangat anak-anak. Udah Bu Astri, saya kembalikan ke Bu Astri. Ya, terima kasih Mama Gwen atau Ibu Santi yang sudah memberikan pengetahuan yang baru mengenai pentingnya gotong royong dan pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia itu untuk membayar pajak. Anak-anak jadi sudah semakin tahu tentang pajak itu apa. Nah, pajak yang menjadi tanggung jawabnya atau kewajiban setiap warga negara kita. Begitu ya? Sinyalnya menghilang tanpa jejak. Aduh. Kita tunggu Bu Astri dulu ya. Bu Astri, maaf Bu, tadi semuanya ternyata juga sama. Bu Astri macet-macet juga ternyata. Mungkin koneksi di sana nggih? Iya, maaf ya anak-anak dan Mama Gwen. Tadi Bu Astri terlempar dari Zoom ini karena sinyalnya yang sedikit mengajak Bu Astri untuk bermain petak umpet ini tadi. Ya, Bu Astri ulangi lagi sekali lagi bahwa anak-anak hari ini sudah memiliki pengetahuan yang baru. Sudah mengerti pentingnya gotong royong dan pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak. Begitu ya, Ma ya? Ya, nah. Oke, nah ini ternyata ada 10 anak yang bergabung. Ada si kembar juga di sini. Nah, oke, karena anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mama Gwen atau Bu Santi tentang apa itu gotong royong, pentingnya gotong royong, dan pentingnya mengenai pajak yang harus kita bayarkan. Nah, kita akhiri kegiatan parent teaching hari ini dengan berdoa. Nanti setelah berdoa untuk kenang-kenangan, karena hari ini yang mengajar materi itu adalah Mama Gwen. Nanti kita foto dulu ya. Ya, oke. Di sini Bu Astri ingin meminta salah satu anak atau siapa yang berani. Untuk apa Bu? Angkat tangan ini. Mau membantu untuk apa ya? Adrian, Bu. Adrian. Oke. Ya, Mas Adrian mau memimpin doa penutup untuk hari ini? Ya. Oke, Mas Adrian akan pimpin doa untuk hari ini, doa penutup. Yuk, anak-anak bersiap untuk berdoa, sikapnya yang baik. Mas Adrian jangan lupa ya diajak Bu Astri, Mama Gwen, dan juga teman-teman untuk berdoa supaya siap untuk berdoa. Yuk,
Mas Adrian, bisa dimulai? Mari teman-teman dan Ibu Guru dan Mama Gwen, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Kami yang ada di surga, namamu, cetaklah kerajaanmu, hadilah di dalam surga, kami yang diajari. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Amin. Tuhan Yesus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Adrian. Oke, sebelum kita berfoto, Bu Asi ingin melihat semangatnya lagi ya. Tepuk Kanisius. Mama nanti juga ikut tepuk ya, Ma ya. Oke. Iya, Bu. Tepuk Kanisius. Sekarang kita berpose untuk foto sebagai kenang-kenangan belajar hari ini. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mama dan juga anak-anak semua. Boleh melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Astri dan anak-anak. Sehat terus semuanya. Yang lain.